Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas lagi mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK di dalam tes SKD untuk CPNS maupun untuk sekolah kedinasan dan lain-lain. Kali ini kita bakal bahas soal mengenai pilar negara. Ini merupakan part 1. Seperti biasa, saya bagi menjadi 3 part. Sebenarnya pilar negara itu udah pernah dibahas di materi-materi sebelumnya atau di kisi-kisi di tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini disingkat dengan pilar negara, sebenarnya pilar negara itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada Pancasila, kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, ketiga ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 4 adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk lebih lanjutnya, kalian bisa cek video di deskripsi untuk soal-soal sebelumnya yang per materi ini. Di sini kita bakal bahas bedah soal, jawaban, dan juga kita bakal bahas pembahasannya seperti apa. Jadi, mari disimak. Di soal nomor 1. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama, diantaranya apa? A. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif. B. Tingginya risiko konflik sosial. C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat. D. Adanya dualisme fungsi lembaga negara. Atau E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal. Jadi gini, alasan utama adanya amandemen. Kalau perlu kalian ingat, amandemen itu terjadi berturut-turut selama 4 tahun, yaitu 4 kali, dari tahun 99, 2000, 2001, 2002. Penyebab ada kejadian di saat itu, yaitu lengsernya presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Nah, penyebabnya adalah karena terjadi kekuasaan yang nyalahin konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 itu disebut dengan konstitusi kayak gitu. Jadi permasalahannya ada di lembaga tinggi negara. Kalau misalnya dari pilihan jawabannya dari A, B, C, D, E, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif. Ini kurang tepat. Kenapa? Untuk sumber daya alam itu kurang banyak dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ingat, pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya 3, yaitu adalah bentuk negara, lembaga negara itu kayak MPR, DPR, BPK, dan kawan-kawannya, dan juga warga negara. Hanya itu yang dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 45, tidak membahas sumber daya alamnya. B. Tingginya risiko konflik sosial. Yang berkonflik sosial pasti warga negara kayak gitu. Tapi bukan ini yang dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 45. C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat, tidak ada hubungannya. D. Adanya dualisme. 2. Dulu ada yang namanya bicameral. Fungsi lembaga negara itu enggak ada hubungannya. Tadi saya bilang penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena reformasi, perubahan secara cepat yang terjadi karena lengsernya presiden saat itu. Nah, di sini alasannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan oleh MPR itu memiliki alasan pokok. Di antaranya adalah untuk membatasi kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif yang dirasa lebih dominan dan cenderung bersifat personal. Karena kalau mau diingat, presiden kita dulu itu adalah punya kekuasaan tidak tak terbatas namanya, atau absolutisme. Sementara presiden itu dibatasi harusnya. Dia bisa menjadi presiden hanya sampai 2 periode. Presiden kita pertama dan kedua itu lebih dari 2 periode. Jadi alasannya pasti presiden. Dari pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama adalah alinea pertama. A. Motivasi spiritual. Enggak ya, kalau motivasi spiritual itu alinea ketiga.
Yang motivasi spiritual itu adalah yang alinea 3, bunyinya atas berkat rahmat Allah yang maha dikuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur sampai akhir. Nah, itu adalah motivasi spiritual karena dia ada kata-kata Allahnya, itu kepercayaan kan, agama, kaitannya seperti itu, atau spiritual. Pernyataan kemerdekaan B, atau C, motivasi terhadap kemerdekaan, atau D, tujuan dan cita-cita negara. Tujuan dan cita-cita negara itu ada di alinea keempat kalau di dalam pembukaan. Atau E, susunan negara, nggak dibahas ini ya. Yang ditanya alinea pertama. Nah, makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga bisa dikatakan bahwa penghayatan untuk melepaskan diri dari penjajahan adalah motivasi terhadap kemerdekaan. Atau pilihan jawaban yang benar adalah jawaban yang C, itu alasannya. Oke, udah dibahas satu-satu, kita next ke soal nomor 3. Baru diomongin, keluar soal. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, titik, maksudnya itu ada lanjutannya, adalah cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga yang memiliki makna. Ini sebelumnya jadi jawaban ya, pilihan jawaban. Sekarang jadi soal. Kalau nyimak yang tadi pasti tahu. Kalau yang A, momentum pernyataan kemerdekaan, bukan. B, kemerdekaan harus diisi oleh program pembangunan, juga bukan. C, kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual dan material. Dia ngomongin spiritual nih yang C. Kalau yang D, motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan, atau E, kemerdekaan adalah tujuan akhir negara Indonesia. Bukan ya. Kenapa bukan itu? Karena nih, kita yang ada spiritualnya C sama D. Kalau C, kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual, agama, dan material, kebutuhan pokok gitu. Nggak diomongin di situ tentang material, hanya ngomongin tentang spiritual dan luhur. Jadi jawabannya D. Mari kita simak pembahasannya. Alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memiliki makna bahwa ada yang motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4 untuk pilar negara TWK. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang 45 terhadap pembangunan nasional adalah, pokok pikiran pertama itu pembukaan alinea pertama. Kalau kalian sekolah dibacain pasti pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Itu pokok pikiran pertama. Pilihan yang A, pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. Atau B, pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. Atau C, keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. Atau D, mengedepankan musyawarah dalam mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional. Atau E, adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Ini kaitannya pikiran pertama terhadap pembangunan nasional. Pasti yang ada hubungannya dengan pembangunan nasional. Oke. Ada semua. Tapi yang paling tepat, kita lihat pembahasannya. Hubungan pokok pikiran pertama atau alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terhadap pembangunan nasional adalah adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional itu dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi kalau mau berhasil harus seluruhnya ikut turut serta. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Oke, adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dilakukan oleh seluruh warga negara. E. Kita next ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 dengan cara adendum. Maksudnya apa?
amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan secara adendum. Sekarang gini, adendum ini kurang satu, harusnya ADD 2, ada 2, adendum, kata dasarnya ada itu artinya tambah, as friend, ditambah kayak gitu. Jadi itu cluenya. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. Apakah digantikan? Iya, tapi ini bukan dimaksud dengan adendum. Tadi kan ditambah. B. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan naskah perubahan. A sama B mirip ya, maksudnya adalah sama. C. Pembangunan antara naskah asli dengan naskah pembaruan, penggabungan antara naskah asli dan naskah pembaruan. Kita simpan yang C karena ini penggabungan. Atau D. Naskah asli Undang-Undang 45 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli. Atau E. Naskah asli digabungkan dengan naskah pembaruan ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Yang namanya naskah Undang-Undang Dasar 45 itu pasti udah jadi satu kayak gitu. Aturan peralihan itu termasuk isi dari pasal-pasal. Kalau dulu namanya batang tubuh, kalau ini dalam pasal-pasal. Tadi saya bilang add ini artinya tambah. Yang ditambah itu C sama D. Tapi yang lebih tepat kalau misalnya untuk Undang-Undang Dasar itu naskah asli Undang-Undang 45, maksudnya naskah yang pertama sebelum diamandemen itu dilekatkan pada naskah asli dipertahankan dan naskah pembaruannya dilekatkan pada naskah asli. Jadi dia ditumpuk jadi satu. Ada amandemen lagi, ditumpuk lagi. Jadi sampai hari ini kita udah terjadi 4 kali amandemen, berarti naskah Undang-Undang 45 itu yang dilekatkan ada 5 naskah. Ya, 4 pembaharuan dan 1 yang lama, yang asli. Nah, di sini penjelasannya, adendum artinya adalah perubahan naskah Undang-Undang 45 yang asli harus dipertahankan, dan naskah pembaharuan itu diletakkan pada naskah asli, atau pilihan yang tepat adalah jawaban pilihan yang D. Jadi kita pilih yang D. Oke? Soal nomor 6. Secara konstitusional, negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan tentang, ingat, semua pasal 1 mengenai bentuk negara. Ada 3 ayat emang. Yang ditanya ayat 3, kalau ayat 1-nya adalah bentuk negara Indonesia dalam negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang. Yang ditanya ayat 3-nya, kalau yang A, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, tadi saya bilang ini adalah isi dari ayat 1. Kalau yang B, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang. Ini ayat 2. C, negara Indonesia adalah negara hukum. Kita simpen. D, presiden memiliki kekuasaan eksekutif. Ingat, presiden itu adalah pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang ditanya adalah pasal 1. Tadi saya bilang semua pasal 1 mengenai bentuk negara. Kalau yang E, bentuk susunan negara Indonesia adalah republik. Mirip sama A ya, berarti yang E ini adalah pengecualian. Nah, jawabannya untuk pasal 1 ayat 3 itu bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawabannya yang C. Jadi kalau ada pertanyaan yang pendek, Indonesia adalah titik-titik, kalian harus jawabnya adalah negara hukum. Ya, karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Kita ke soal nomor 7. Sistem pemerintahan sesuai dengan teori John Locke diterapkan di Indonesia dengan pembagian kekuasaan menjadi 3 pembagiannya. A. Legislatif, eksekutif, yudikatif. B. Kekuasaan legislatif, federatif, dan yudikatif. Federatif, federal artinya terbagi menjadi bagian-bagian. Enggak ya, Indonesia negara kesatuan, berarti enggak ada hubungannya sama federal.
kecuali kita dalam bentuk RIS dulu, Republik Indonesia Serikat atau gabungan atau adanya negara di dalam negara, itu secara internasional disebut federal. Indonesia biasa nyebutnya serikat. Jadi kalau ada federatifnya itu, ini salah. Ketahuan deh yang benar yang mana. Oh iya, salah ya, karena ada federatif. Selain itu eksaminatif. Kita punya lembaga eksaminatif, yaitu lembaga tambahan. Eksaminatif itu lembaga yang mengurusi pemeriksaan keuangan. Di Indonesia namanya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Eksaminatif. Tapi kalau menurut John Locke mau menurut Montesquieu, Indonesia terbagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kita lihat nih. Pembagian kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Kalau di Indonesia pembuat legislatif kita tuh terdiri dari DPR dan DPD legislatif kita. DPR ditambah DPD itu adalah seluruhnya anggota MPR, itu adalah legislatif. Sedangkan eksekutif pelaksanaan undang-undang. Kita dipimpin oleh pemimpin yang namanya disebut presiden, berarti eksekutif kita presiden. Yudikatif adalah pengawasan, yaitu lembaga-lembaga yang ada dalam bagian hukum. Di Indonesia tadinya hanya ada MA, Mahkamah Agung, ditambah menjadi KY, Komisi Yudisial yang ngurusin hakim, dan juga Mahkamah Konstitusi yang mengurusi konstitusi negara Indonesia. Oke, jadi jawabannya yang A. Soal ke-8 untuk pilar negara. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan adalah setelah perubahan, berarti setelah amandemen ya. Setelah amandemen yang mana? A. Pembukaan batang tubuh dan pasal-pasal. B. Pembukaan GBHN, batang tubuh dan pasal-pasal, nggak ada GBHN. Berarti B pasti salah. C. Pembukaan dan pasal-pasal. D. Pembukaan pasal-pasal dan aturan peralihan. E. Pembukaan bab-bab dan ayat-ayat. Intinya gini, kalau dia ini yang ditanya setelah ya, setelah amandemen itu hanya terdiri dari 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Yang lainnya kan 3 nih, ada yang 3, ada yang 4. Kalau sebelum amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, terdiri dari 3. Nah, di sini penjelasannya, sistematika Undang-Undang Dasar 45 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Isinya terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Oh iya, saya mau meluruskan di sini. Sebelumnya jawabannya adalah jawaban C, pembukaan dan pasal-pasal. Yang bab, ayat, aturan peralihan, aturan tambahan itu masuk ke pasal-pasal. Semuanya namanya pasal-pasal, tapi dulu namanya batang tubuh. Kalau penjelasan itu udah dihapus. Ya, penjelasannya dihapus karena kenapa dihapus? Karena bisa lihat di sini. Ada 170 ayat. Ayatnya tuh banyak gitu. Penjelasannya tuh udah ada di dalamnya. 16 bab. Kalau untuk kalian lihat bab terakhir tentang amandemen itu ada 16. Tapi ingat bab 7 ada 7A, 7B kayak gitu tentang DPR ya. Tulisannya memang 16, tapi kalau kalian jumlahin semua bab itu ada 20 bab. Ada 20 bab. Kenapa 20? Karena ditambah 5 bab dan ada 1 bab yang dihapus, yaitu bab 4. Bab 4 dihapus. Bab 4 itu tentang Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Ini 20 bab kalau dijumlahin. Tapi kalau secara penulisan memang dia 16 bab. Jadi ini tidak sepenuhnya salah. Secara penulisan dia 16 bab. 37 pasal. Memang secara penulisan dia 37 pasal, tapi kalau misalnya kalian mau hitung, dia ada 73 pasal jumlahnya. Ya, saya kasih contoh. Pasal 23. 23 itu tentang keuangan.
23 ada pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D tentang keuangan. Tentang badan pemeriksa keuangan ada 23E, 23F, dan 23G. Itu aja udah 8 pasal. Di pasal 23 aja, belum yang lainnya. Jadi, kalau misalnya ada pilihan 20, 73, 22, 73 pasal, pilih yang itu lebih tepat. Tapi di sini tidak, masalahan itu di sini yang dipertanyakan adalah terdiri dari apa? Hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Saya hanya menjelaskan. Selanjutnya ke soal nomor 9. Berikut ini yang bukan landasan yuridis untuk diadakan perubahan undang-undang. Dasar 45 adalah landasan yuridis. Yuridis itu artinya landasan hukum. Ya. Yuridis artinya landasan hukum, tapi di sini yang tanya yang bukan landasan yuridis, tapi pilihannya landasan yuridis semua. Oke, kita jelasin satu-satu. Pasal 3 Undang-Undang 45. Pasal 3 itu tentang MPR. MPR berhak merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu dijelasin di pasal 3. Berarti termasuk landasan yuridisnya ya. B, pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu mengenai amandemen itu sendiri, perubahan atau amandemen itu sendiri. Jadi ini termasuk, tersisa 3. Yang mana jawabannya C, ketetapan MPR nomor 9 MPR 99, B, ketetapan MPR nomor 9 tahun 2000, atau E, ketetapan MPR nomor 10 tahun 2001. Nah, yang bukan itu merupakan ketentuan TAP MPR nomor 10 tahun 2001. Kenapa? Karena TAP MPR ini berisi tentang laporan putusan hasil musyawarah MPR RI oleh lembaga tinggi negara. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Soal nomor 10, pilar negara, TWK. 10. Perhatikan pernyataan berikut. Kalau ada soal kayak gini, ini namanya soal hot. Caranya adalah jangan dibaca semua dulu. Baca soalnya, baca yang diminta. Yang diminta adalah yang di atas abjad. Ini yang diminta, karena ada titik-titiknya. Kita baca. Pernyataan di atas yang termasuk sebagai aturan pokok dalam kaidah perubahan terhadap Undang-Undang 1945. Aturan pokok ya. A. Perubahan dilaksanakan dengan adendum. Tadi udah dijelasin adendum apa. Naskah asli dan naskah perubahan diletakkan menjadi satu, kayak gitu. Iya. 2. Mempertegas sistem presidensil. Iya. Penyebab kita di amandemen, Undang-Undang Dasar kita di amandemen kan karena kekuasaan presiden, membatasi kekuasaan presiden. C. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 45 itu adalah yang membuat Indonesia bersatu dan membuatnya pun penuh perjuangan. Dulu ya, dibuat oleh BPUPKI, Panitia 9, lalu disahkan oleh PPKI. Jadi, khusus mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh dirubah. Jangankan bahasanya, titik komanya pun nggak boleh dirubah karena sifatnya adalah abadi. Ini ada di pidato Soekarno tahun berapa gitu. 4. Perubahan terhadap bentuk negara dapat dilakukan. Nggak boleh dilakuin bentuk negara. Dulu bentuk negara kita itu adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, tapi setelah RIS tahun 49, negara kita nggak boleh dirubah lagi. Makanya kalau ada gerakan-gerakan yang ingin merubah negara menjadi negara khilafah, negara agama maupun negara apapun, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini juga diatur di pasal 37 ayat 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dirubah lagi. Yaitu kita dulu pernah berubah, tapi nggak boleh dirubah lagi. 4 enggak. Jadi kalau ada 4-nya udah pasti salah. Kita lihat di sini. Ada 4. Ada 4. Ada 4. Ada 4. Tawan kan jawabannya yang mana? Nah, di sini aturan dasar dalam proses perubahan Undang-Undang 45 itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh mengubah pembukaan. Yang kedua, bentuk negara tidak dapat diubah.
dilaksanakan dengan adendum mempertegas sistem presidensial. Jadi jawabannya adalah yang C, 1, 2, dan 3. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 11 tentang pilar negara, tes wawasan kebangsaan. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah A. DPR, B. DPRD. Enggak ya kalau DPRD. Pastinya lembaga negara yang berhak itu adalah lembaga negara yang di pusat. Kalau DPRD itu kan di daerah, dia nggak berhak. C. Presiden, D. MK, Mahkamah Konstitusi, atau E. MPR. Nah, sistem demokrasi di Indonesia itu berhak melakukan impeachment atau memberhentikan presiden. Atau kalau di bahasa undang-undang dasarnya adalah dimakzulkan. Itu artinya sama, memberhentikan presiden. Yang berhak memberhentikan presiden itu adalah lembaga tinggi, yaitu namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7B. Jawabannya yang E, MPR. Dimakzulkan, impeachment, atau diberhentikan itu sama artinya. Kalau saya ngejelasin ini, dulu dan sekarang MPR itu berhak memberhentikan presiden, masih dikasih hak. Yang dihilangkan hak atau wewenang MPR itu adalah memilih presiden secara langsung. Jadi dia berhak memberhentikan, tapi prosesnya nggak kayak dulu. Kalau dulu itu hanya kuasa MPR, hanya lembaga MPR. Kalau sekarang untuk memberhentikan presiden itu harus ada rakyat yang misalnya mengadu presidennya terbukti bersalah atau enggak, terus ke DPR, DPR ke MPR, MPR ke MK terlebih dahulu, MK wajib memeriksa, mengadili, terus kalau terbukti atau enggaknya laporannya dikasih ke MPR kayak gitu, dan sidang lagi, terus baru dia diputusin presidennya tidak memenuhi syarat jadi presiden lagi atau dia melakukan kejahatan yang terbukti bersalah, bukan praduga ya, terbukti bersalah, baru berhenti. Seribet itu gitu. Jadi kalau dulu caranya mudah, sekarang caranya adalah tidak boleh melibatkan hanya satu lembaga negara, tapi putusannya ada di MPR, pemberhentiannya ada di MPR, makanya di sini disebutnya MPR. Oke, kita ke soal nomor 12 tentang pilar negara. Pengertian terhadap konstitusi dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pengertian konstitusi Indonesia yang dimaksud adalah apa? Kalau secara luas tuh arti konstitusi adalah seluruh peraturan hukum tertulis tertinggi di negara, di suatu negara. Kalau yang A keseluruhan hukum tapi nggak dijelasin tertinggi atau enggak. Ingat ya, kita ada hierarkis piramidal tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada yang tertinggi dan ada yang rendah. Tertinggi apa dan terendahnya adalah perda. Itu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi keseluruhan hukum itu berarti nyebutin semuanya. Enggak kayak gitu. Kalau konstitusi kita tuh cuma satu, enggak semuanya. Undang-Undang Dasar 45 apakah ini atau peraturan perundang-undangan? Bukan. Lembaga MPR bukan. Tadi kan saya bilang hukum dasar tertulis arti konstitusi dalam arti sempit. Atau Pancasila. Enggak. Kenapa? Karena kalau Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu berdiri sendiri sebagai sumber hukum. Tapi kalau konstitusi itu konstitusi kita adalah sumber hukum kita, sumber hukum tertulis kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pembahasannya, konstitusi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai piagam dasar atau undang-undang dasar yang menjadi hukum dasar di suatu negara. Nah, di suatu negara di sini berarti negara di dunia ini ada, nggak cuma Indonesia yang punya konstitusi, tapi di Indonesia hukum dasar tertulisnya namanya Undang-Undang Dasar 1945. Sorry. Jadi jawabannya yang B. Oke. Yang lagi berlaku. Kalau ditanya konstitusi Indonesia tahun 49, kalian jawabnya konstitusi RIS, tapi sekarang adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya nomor 13, pilar negara.
Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar aturan hukum dan setelah diproses peradilan dinamakan apa? Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar hukum. A. Amnesti, B. Rehabilitasi, C. Abolisi, D. Gerasi, atau E. Remisi. A, B, C, D itu merupakan hak presiden di bidang hukum, hak prerogatif presiden. Ada di pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 Undang-Undang 45. Nah, jawabannya amnesti itu merupakan tindakan pengampunan terhadap sekelompok atau individu yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan sudah mengalami proses peradilan. Itu namanya amnesti. Sehingga kelompok orang atau individu tersebut terbebas dari pidana. Kayak kemarin karena ada COVID-19, beberapa tahanan itu dikasih amnesti. Jadi dia udah dihukum terlebih dahulu beberapa waktu kayak gitu. Tapi dia dikasih amnesti sehingga dapat bebas. Tapi kan ini nggak sembarangan orang. Biasanya yang dikasih amnesti itu adalah orang-orang yang ada kaitannya sama negara atau dalam keadaan tertentu kayak COVID, atau orang tersebut pernah punya jasa di Indonesia kayak gitu. Jadi jawabannya yang A, amnesti. Kalau dia belum, di sini kan sudah, berarti amnesti. Kalau sebelum berarti abolisi kayak gitu. Oke. Ini pasal 14 ayat 2. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 14 tentang pilar negara. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 2. 18 itu tentang pemerintahan daerah. Berarti ini ada hubungannya yang ada di daerah. Itu apa? A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan. B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan. D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Atau E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Nah, berdasarkan pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, ya, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Jadi, kalau mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat itu pilihan yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Oke. Lanjut ke soal nomor 15. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya, merupakan esensi nilai Pancasila apa? A. Religius, B. Humanitas, C. Sosialitas, D. Nasionalitas, Sovereinitas. Lihat di sini yang ditanya tuh apa? Manusia apa Tuhannya? Manusia sebagai ciptaan Tuhan, berarti yang ditanya manusianya. Kalau manusia itu adalah umat. Nah, gitu aja jawabnya. Gampang kan sebenarnya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat martabat dan kodratnya, itu merupakan esensi nilai Pancasila, yaitu humanitas atau yang B. Karena yang ditanya manusianya, kalau yang ditanya Tuhannya, itu jawabannya religius. Sebenarnya ini diinggrisin aja sih. Sebenarnya Pancasila itu ada 5 nilai. Yang pertama nilai ketuhanan, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua nilai kemanusiaan, atau pertanyaan ini adalah sila kedua, yaitu
kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, keempat nilai kerakyatan, dan lima nilai keadilan. Kalau ada bahasa Indonesia ya balikin ke bahasa Indonesia, tapi ini adalah bahasa Inggrisnya, mengecoh. Oke, sudah sekian, semoga bermanfaat. Nanti saya lanjutkan lagi ke part 2 nya.